Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membangun ibadah dalam suasana keheningan. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah Natal tahun 2020. Masuk dalam keheningan sembari menghayati karya Allah bagi kehidupan. Marilah kita rayakan sukacita kelahiran Tuhan Yesus bersama Yesaya 52 ayat 7 sampai dengan 10. Betapa indahnya di atas gunung-gunung kaki-kaki orang yang membawa berita, yang mewartakan perdamaian, yang membawa kabar baik kebahagiaan, yang menyatakan keselamatan, yang berkata kepada Sion, Allahmu memerintah. dengarlah, Para pejuangmu mengangkat suara mereka, mereka meneriakkan sukacita bersama-sama. karena mereka akan melihat dengan mata mereka sendiri ketika Tuhan mengembalikan Sion. Bergembiralah dan bersorak-sorailah bersama-sama, Hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya. Ia telah menebus Yerusalem. Tuhan telah memperlihatkan tangannya yang kudus di mata semua bangsa. Dan semua ujung bumi akan melihat keselamatan Allah kita. Jemaat kami undang bangkit berdiri untuk mengalih kebaktian ibadah pagi hari ini. Marilah kita memuji nama Tuhan melalui kidung jemaat nomor 109, bait yang pertama dan kedua, Hai mari berhimpun. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah Natal ini berlangsung dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang ciptakan langit dan bumi. Kasih karunia Allah Bapa dan cinta kasih Tuhan Yesus ada pada saudara sekalian. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kelahirannya bukan hanya menjadi wujud akan firman-Nya yang menjadi manusia, tetapi kelahirannya telah menjadi terang yang bercahaya di dalam kegelapan,
Untuk itu marilah kita bersorak menyambut kelahiran firman yang menjadi manusia itu sebagai Sang Raja damai. Juru damai telah lahir. Buah karya Supriyatmo. Ungkapan seorang gembala di Bethlehem. Aku berdiri tidak jauh dari Maria dan Yusuf, di antara domba-dombaku, menyaksikan bayi kudus terbaring di palungan. Di bawah langit cerah malam berbintang, tersirat rona wajahnya begitu agung. Sulit dilukiskan dengan kata, memancarkan sukacita, sekaligus menyimpan 1000 duka. Seolah sudah mengenal beratnya titian hidup yang akan diaruninya. Siapapun yang mendekat serasa disirnakan dosa-dosanya, lalu diusap lembut penuh kedamaian. Ini bukan bayi yang mendamba kasih, tapi Dia gumpalan kasih itu sendiri. Setiap orang yang datang bukan ingin bergegas mendekap, tapi segera bersimpuh, bersujud, dan berdoa. Entah mengapa, aku bangga jika boleh menjaga sepanjang malam, sekalipun tak ada seorang pun yang meminta. Bajuku yang tebal dan kumal seolah berganti gagah, megah, seperti para hulu balang raja. Andai saja aku bisa terbang dan bersanding di antara bintang-bintang, tentu akan kukabarkan kepada dunia, Juru damai sudah lahir. Sambutlah dan datanglah.
terimalah berita Natal. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji syukur kepada Allah. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kesempatan bagi kami untuk mendengarkan sabda Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami, dan melalui terang Roh Kudus biarlah kami Tuhan mampukan untuk mengerti dan memahami kehendak Tuhan di balik pewartaan sabda-Mu. Amin. Adapun sabda Tuhan pada kesempatan yang indah ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup,
dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu telah menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian Ibu Bapak serta saudara-saudara yang terkasih, Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang berkenan mendengarkan sabda Tuhan, memelihara sabda Tuhan dalam hidup dan kehidupannya. Haleluya. Amin. Ibu bapak serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, judul khotbah pada ibadah Natal tahun 2020 diberi judul Firman itu menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia. Tahun 2020 adalah tahun berat bagi kita sekalian. Bukan hanya tahun berat Bapak Ibu, tetapi juga tahun yang mengungkap sejarah tentang kerapuan manusia. Sepanjang tahun kita semua bersama dengan bagian umat Tuhan di dunia terus terang mengalami kesulitan. Hidup dan kehidupan kita kocar-kacir, porak-poranda karena pandemi COVID-19 yang sampai hari ini belum bisa diatasi oleh umat Tuhan di muka bumi. Pandemi COVID membawa dampak di berbagai sektor. Sektor perekonomian terpuruk, sektor pariwisata lumpuh. Para budayawan harus berpuasa selama ini. Dan ini tentunya bukan hal yang ringan.
untuk kita hadapi. Banyak perusahaan yang kemudian harus gulung tikar. Gulung tikarnya perusahaan juga menyebabkan banyak orang yang menggantungkan kehidupan di perusahaan itu harus kehilangan pekerjaan. Belum lagi kita harus merubah pola hidup yang selama ini kita jalani. Demikian pula Bapak Ibu, sebagai gereja Tuhan, kita pun harus memaksa diri merubah pola-pola peribadatan yang semula dilakukan secara komunal, tetapi demi kehidupan gereja, banyak yang kemudian menyelenggarakan ibadah secara online. Tidak lagi secara langsung onsite, tetapi ibadah-ibadah tidak dilakukan di gedung gereja, melainkan di rumah masing-masing. Tentu ini sesuatu yang berat. Tentu ini sesuatu yang betul-betul tidak mengenakan satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lantas apa yang harus kita hayati ketika kita menyambut, ketika kita merayakan, ketika kita mengingat kelahiran Kristus di tengah-tengah kehidupan dunia? Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, kita bersama masuk ke dalam perenungan sabda Tuhan yang tadi kita ambil bersama dari Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Dari teks Injil Yohanes ini, Yesus yang hari ini kita rayakan kelahirannya betul-betul adalah Allah sendiri, dan Yesus adalah firman Allah sendiri. Ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Yesus yang hari ini kelahirannya kita rayakan, betul-betul kita yakini adalah Allah sendiri. Dan bukan hanya itu, ialah firman Allah itu sendiri. Dan sekarang firman itu telah menjadi manusia. Yesus telah hadir di tengah-tengah kita. Kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan manusia sebagai wujud belas kasih Allah atas kehidupan manusia. Mengingat Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, manusia ketika menjalani hidup di tengah-tengah kehidupan yang dipercayakan Tuhan, ternyata mandat yang diberikan Allah kepada manusia tidak bisa dijalani oleh manusia, sehingga manusia melakukan pemberontakan, dan buah dari pemberontakan manusia harus terpisah dari Allah. Manusia harus mengalami kegelapan ketika terpisah dari Allah. Tetapi sekali lagi, Allah tidak membiarkan selamanya manusia berada dalam kegelapan, hingga kemudian sang terang itu hadir
kepada manusia. Firman itu menjadi manusia. Sekali lagi ini menunjukkan Tuhan berbela rasa terhadap manusia. Lalu di tengah-tengah kita merayakan Yesus yang hadir berbela rasa kepada manusia. Apa yang bisa kita petik di tengah-tengah dunia masih harus berkutat menghadapi pandemi COVID-19? Yang pertama, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita relakan bagian hidup kita untuk mewujud nyatakan kepedulian Kristus atas kehidupan. Siapa sih yang tidak mau merayakan Natal bersama? Siapa sih yang tidak ingin menghayati ibadah Natal bersama dengan umat Kristen yang lain dalam gedung ibadah? Semuanya menginginkan. Tetapi sekali lagi, di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita harus mewujud nyatakan kepedulian Kristus bagi kehidupan. Kita pun harus mau membagi hidup dan kehidupan kita. Sekali lagi, ini bukan sesuatu yang menginakkan, tetapi mari kita hayati bersama. Meski kita menjalani ibadah di rumah masing-masing, tetapi yakinilah Yesus yang hadir adalah Yesus yang mempersekutukan kita. Yesus yang hadir adalah Yesus yang menunjukkan kepeduliannya kepada kita. Yang kedua, kalau kita mampu meyakini bahwa Yesus adalah terang sendiri, mari terang Yesus biarlah memancar dari kehidupan kita, memancar dalam kehidupan kita, sehingga hidup dan kehidupan kita diwarnai oleh terangnya Yesus. Dan ketika terang Yesus mewarnai kehidupan kita, kita juga dimampukan untuk menyinarkan terang Yesus bagi sekeliling kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, mari kita wujud nyatakan firman itu telah menjadi manusia. Mari Bapak Ibu, Yesus yang kita rayakan, betul-betul Yesus yang berada di dalam kehidupan kita. Kita buka kepekaan Yesus di dalam hidup kita. Kita buka bela rasa Yesus dalam kehidupan kita. Spirit berbagi kehidupan harusnya menjadi model kehidupan kita. Selamat menghayati firman yang menjadi manusia. Selamat menghayati terang Yesus yang menerangi kegelapan kita. Selamat berbagi kehidupan seperti Kristus telah berbagi kehidupan. Tuhan memberkati. Amin. Bersama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi dan sepanjang masa, mari kita ungkapkan pengakuan kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di tengah-tengah kerapuan kami masih boleh beribadah kepada Engkau. Di tengah-tengah kami menghayati kelahiran-Mu di dunia ini, dan melalui terang sabda-Mu ya Tuhan, kami peroleh penghiburan, karena kelahiran Tuhan menunjukkan kepedulian Tuhan terhadap kehidupan kami. Untuk itu mampukan kami untuk menghayati kebersamaan dengan Engkau. Meski ibadah Natal kali ini ya Tuhan harus kami selenggarakan secara online, kami harus menjalani ibadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami meyakini di dalam persekutuan dengan-Mu, hati kami Tuhan satukan. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam pengasihan Tuhan. Saudara-saudara kami yang saat ini masih dalam pemulihan, secara khusus Penatua Kuswo Priasmoro yang masih pada masa pemulihan, kami percayakan sepenuhnya ke dalam pertolongan tangan kasih Tuhan. Saudara-saudara kami yang juga sedang sakit, yang tidak bisa kami sebut satu persatu, semuanya ini kami serahkan di dalam belas kasih Tuhan. Kami memohon berkat untuk obat yang diminum, perawatan dokter, dukungan keluarga, supaya menjadi sarana yang Tuhan berikan untuk kesembuhan saudara kami. Orang tua kami yang dalam kelemahan karena sakit ataupun usia yang telah lanjut, kami percayakan sepenuhnya ke dalam rahmat Tuhan. Saudara-saudara kami yang dalam kegelapan karena pergumulan kehidupan, semuanya itu ya Tuhan kami serahkan di dalam kasih Tuhan pula. Berikanlah hikmat-Mu, berikanlah kemampuan-Mu, supaya saudara-saudara kami boleh menyelesaikan tiap-tiap pergumulan dengan berserah kepadamu. Kami menyerahkan keluarga-keluarga kepunyaan Tuhan. Kami selaku orang tua, berkatilah kami, supaya dengan berkat-Mu kami mampu menjalani fungsi sebagai orang tua yang bukan hanya mengajar, tetapi menghadirkan keteladanan Kristus di tengah-tengah keluarga kami. Anak-anak kami sekalian ya Tuhan, baik anak-anak kami yang masih di bangku pendidikan, anak-anak kami yang telah menyelesaikan pendidikan sehingga berupaya untuk beroleh pekerjaan,
anak-anak kami yang telah beroleh pekerjaan dan berjauhan dengan keluarga, anak-anak kami yang mencari penolong sepadan pemberian Tuhan, anak-anak kami yang mempersiapkan diri memasuki kehidupan berkeluarga, ataupun anak-anak kami yang telah memasuki kehidupan keluarga. Semuanya kami serahkan di dalam rahmat Tuhan. Jemaat Tuhan di GKJ Adireja Dipala, biarlah senantiasa bertekun dalam pengharapan kasih Tuhan, senantiasa bertekun bersama dengan Engkau di dalam ibadah-ibadah yang kami jalani bersama. Pelayan-pelayan Tuhan, berikanlah kemampuan, berikanlah hikmat, supaya di tengah-tengah keterbatasan kami masih setia menanggung beban pelayanan pemberian Tuhan. Demikian pula rencana-rencana yang hendak kami lakukan ya Tuhan di tahun 2021. Semuanya kami serahkan di dalam rahmat pengasihan Tuhan. Tak lupa kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami yang masih harus berkutat dengan pandemi COVID-19. Biarlah senantiasa dalam pengharapan kasih Tuhan sendiri. Para pemimpin bangsa kami, baik dari presiden, wakil presiden, jajaran kabinet, semuanya itu kami serahkan di dalam pengasihan-Mu. Secara khusus ya Tuhan, untuk pemimpin daerah kami yang juga sedang menderita sakit, Bapak Toto Pamuji beserta Ibu yang harus terbaring lemah di rumah sakit karena sakit, kami serahkan ke dalam kesembuhan Tuhan. Inilah seruan doa kami ya Tuhan, yang semuanya itu kami serahkan di dalam nama dan karya Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita haturkan persembahan syukur bersama para majus. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Matius 2 ayat 11. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat nomor 100. Muliakanlah. La
Kami undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita haturkan persembahan kita dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, sungguh kami berterima kasih ya Tuhan atas segala apa yang telah kami terima di sepanjang hari-hari kami, sehingga di hari ini kami boleh kembali mengenang akan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini sebagai penggenapan firman-Mu. Tuhan Allah Bapa yang Maha Pemurah, sungguh kami berterima kasih Tuhan atas segala berkat yang telah kami terima, baik berkat jasmani maupun berkat rohani Tuhan. Dan di hari ini Tuhan, kami haturkan persembahan kami, baik persembahan bulanan, mirunggan, dan juga persembahan khusus Natal ini. Kiranya Bapa, Engkau sendiri yang akan menyucikan, mengkuduskan setiap persembahan kami ini, sehingga persembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Dan persembahan ini Tuhan boleh kami pakai ya Tuhan sebagai sarana dalam pemberitaan Injil-Mu, sebagai sarana pelebaran kerajaan surga-Mu Bapa. Bapa, berkati ya Tuhan setiap tangan-tangan yang telah memberi dengan tulus ikhlas ini Bapa. Dan berkati ya Tuhan hamba-Mu yang mengelola persembahan ini Tuhan. Berikanlah bimbingan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menjalankan perintah-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, kiranya inilah doa yang kami panjatkan ya Tuhan sebagai ungkapan syukur kami ya Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita nyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 119, bait yang pertama dan bait yang kedua. Bait yang pertama jemaat dimohon menyanyikan sambil duduk. Bait yang kedua kita nyanyikan sambil berdiri. Hai dunia, gembiralah. Dan terimalah pengutusan Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kepada dunia. Siarkan ke seluruh dunia berita kelahirannya. Kami akan sebarkan berita bahwa firman itu telah menjadi manusia. Terpujilah Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang sampai selama-lamanya. Dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.